Bagaimana menciptakan damai sejahtera? Atau bagaimana menciptakan damai? Kalau saya bertanya kepada kita bagaimana menciptakan damai, pasti semua orang tahu cara menciptakan damai. Damai dan bahagia itu beda-beda tipis. Dulu waktu saya masih remaja, saya bilang pasti kalau saya sarjana nanti sudah bahagia. Tapi saya sudah sarjana, bahagia itu belum. Pikir saya, oh mungkin kalau sudah menikah. Maaf bagi yang belum menikah. Mungkin kalau saya menikah ini sudah bahagia. Ternyata sudah menikah, belum juga bertemu yang seperti itu. Lalu di usia saya sekarang saya berpikir, mungkin ya kalau anak-anak sudah sarjana atau sudah menikah, sudah ada cucu, baru bahagia. Saya berpikir begitu lama, lalu saya bilang, supaya pemikiran ini tidak salah, saya coba tanya yang sudah anaknya sudah sarjana dan punya cucu. Saya tanya, Om, dengan keadaan sekarang ini anak kita sudah berhasil, sudah ada cucu tak? Bagaimana, sudah bahagiakah? Sudah sejahtera kita rasa? Dia bilang, belum. Aku bilang, jangan-jangan juga nanti saya begitu. Punya cucu, punya anak dan cucu, dan mungkin sudah punya pekerjaan semua, juga belum bahagia. Bagaimana menemukan kebahagiaan itu? Jemaat yang dikasihi Tuhan itu, ada satu cerita. Katanya dulu ini cerita ilustrasi. Tuhan suruh malaikat tempatkan itu kebahagiaan. Silakan malaikat pergi dan cari tempat yang pantas di mana ditaruh itu kebahagiaan. Pertama dia taruh di langit. Kalau ceritanya langit ke-7. Ya benar atau tidak itu namanya cerita. Dia taruh langit ke-7. Tidak ada orang bisa sampai ke atas. Lalu orang katakan, bagaimana kita mau bahagia? Nah, malaikat taruh di langit yang ke-7 Tuhan. Tidak bisa didapat. Nah bilang, Tuhan ini cerita. Coba kau cari tempat yang lebih cocok lagi. Nah bilang, oh ya kalau tinggi tidak nak kuat, ambil dikasih di tempat rendah. Nah taruh di bawah dasar bumi. Waktu ditaruh di bawah dasar bumi kebahagiaan itu juga sesudah diletakkan tak seorang pun yang mampu sampai ke sana. Lalu manusia tidak bahagia, lalu datang kepada Tuhan mengadu, Tuhan kami tidak bisa bahagia. Kenapa? Malaikat menempatkan kebahagiaan di tempat yang sulit sekali untuk dijangkau. Lalu katakan malaikat cari lagi tempat yang lebih pantas untuk itu. Lalu katakan tempat yang paling pantas adalah di dalam hatimu. Maka sekarang tidak ada lagi alasan bagi siapapun untuk tidak bahagia. Karena kebahagiaan diletakkan di dalam hati setiap orang. Kebahagiaan itu tidak ditentukan oleh suasana di luar sana. Tapi kebahagiaan itu ditentukan oleh suasana di dalam sini. Di dalam hati kita. Kebahagiaan itu sebenarnya temporary, sementara. Kebahagiaan itu sifatnya sementara. Kalau kita membaca bacaan ini, kita akan menemukan kenapa ternyata kemudian sampai hari ini damai sejahtera itu belum dirasakan oleh orang Israel dan kita sekalian. Walaupun dalam bacaan ini sudah dijanjikan bahkan tiba nanti saatnya semua yang berkuasa secara lalim itu akan dipatahkan. Moab akan dihancurkan, diinjak-injak, dan itu semua sudah terjadi. Tapi kenapa kebahagiaan sepertinya belum sampai kepada kita? Kenapa perdamaian belum ada dan belum nyata dalam kehidupan kita? Jawabannya apa? Tidak tahu. Itu judul khutbah hari ini, tidak tahu. Jawabannya apa? Kenapa kedamaian dan sukacita itu belum dinikmati oleh banyak orang, khususnya perdamaian dan damai sejahtera? Karena tidak tahu. Apa yang tidak tahu? Bacanya begini, saudara. Waktu Yesus ada di kayu salib, dia berkata begini, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Tidak tahu yang saya maksudkan di sini bukan tidak tahu melakukannya. Bukan tidak tahu cara bahagia, bukan. Tapi tidak paham cara untuk bahagia. Cara untuk mendatangkan damai sejahtera. Tidak tahu. Kalimat ini hendak mengajari kepada kita bahwa pola pikir Yesus menghapus seluruh persoalan. Karena dikatakan, ya karena dia tidak tahu. Jangan dimarahi. Biasakan begitu. Jangan dimarahi karena dia tidak tahu. Kalau dia tahu dia tidak mungkin lakukan itu. Kan begitu. Marah itu, emosi itu meluap-luap
rasa jengkel itu meluap-luap kalau kita merasa bahwa orang itu sengaja melakukan itu untuk menyakiti hati kita. Makanya perdamaian tidak pernah ada, pengampunan tidak pernah hadir, rasa cemburu, rasa dendam selalu ada. Karena kita selalu merasa bahwa orang ini sengaja membuat saya sakit hati, orang ini sengaja membuat saya kecewa, orang ini sengaja membuat saya menjadi susah dan sedih. Berhenti berpikir itu. Kita dalam komunitas orang memasak ada disebut adat tuo. Adat tuo itu sebuah konsep yang tidak dimiliki oleh orang lain. Adat tuo itu konsepnya pengampunan. Seberat apapun kesalahan orang, pengampunanlah harga dari semuanya. Kenapa? Karena pengampunan itu bagian terhebat dari pembalasan. Yesus begitu mudah mengampuni karena dia punya konsep yang luar biasa bahwa ya begitu dia lakukan itu karena dia tidak tahu. Tapi apakah kita tahu bahwa orang Yahudi tidak tahu? Justru dalam ketahuannya lah, karena dia tahu ini bakalan berbahaya, ini adalah nabi, ini adalah Tuhan, maka dia melakukan itu. Tetapi Yesus punya konsep yang berbeda. Biar nih, apa tidak nak tahu? Toh? Coba itu kita dalam pikiran kita setiap hari. Kalau ada melakukan kesalahan kepada kita, kita bilang, ya dimaklumi. Toh? Dimaklumi saja, apa tidak nak tahu. Tapi kalau kita bilang, apa nak tahu itu, nak sengaja itu, ku tahu memang saya ini nasinggung, ini postingannya saya, ini maksudnya saya, ini saya, ini saya. Anda tidak akan pernah hidup bahagia kalau Anda selalu merasa curiga bahwa orang lain sedang berbuat jahat terhadap dirimu. Suatu hari nanti engkau juga akan berkata, Tuhan bekerja sama dengan dia karena mengizinkan kejahatan ini terjadi. Awalnya memang kita baru curiga terhadap manusia, tapi lama kelamaan kita akan curiga terhadap Tuhan. Masa naizinkan Tuhan ini? Jangan-jangan dia kerjasama dengan Tuhan? Naizinkan kecelakaan ini terjadi? Naizinkan kejahatan ini terjadi menimpa hidup saya? Awalnya memang kita hanya merasa bahwa ini pekerjaan manusia. Tapi lama kelamaan kalau kesulitan terus kita alami, kita bisa mencurigai Tuhan bahwa Tuhan terlibat persekongkolan dengan si A untuk mendatangkan malapetaka dalam hidup saya. Jikalau pola pikir kita sudah rusak, rusaklah semuanya. Kalau kita menggunakan kacamata hitam, hitamlah seluruh yang kita lihat. Tapi kalau pikiran dan hati kita penuh dengan perdamaian, maka terjadilah perdamaian itu. Ada banyak orang yang terus mempersoalkan perdamaian di Timur Tengah yang tidak pernah selesai, lalu dihubung-hubungkan dengan agama, dan kita juga banyak yang terlibat membicarakan itu. Saudara, berhenti berpikir itu. Pikirkan bahwa karena dia tidak tahu, maka mereka melakukan pertikaian. Tak satu pun agama yang mengajarkan untuk berperang, tak satu pun agama yang mengajarkan untuk membangun kebencian. Mari kita mulai paham sekarang bahwa kalau ada orang yang melakukan sesuatu yang menyakiti hatimu, itu karena kamu tidak tahu. Itu karena dia tidak tahu. Selalu katakan, oh tidak sengaja. Di jalan kita disambar orang, cepat katakan, dia tidak sengaja. Karena kalau Anda sudah berpikir bahwa itu sengaja, maka pasti selesai di jalan. Selalu begitu. Ada yang lebih buruk, motornya orang dari sana kencang, tapi karena memang sudah ada niat, sudah tahu bahwa ini dari sana tidak senang dengan saya, masih jauh ini motor teman dari sana, tapi kencang, diparkir motor, turun. Saya tahu kau kasih kencang dari sana, toh kau sengaja mau kencang supaya mentabrak kak. Padahal itu belum. Kita bersama-sama menjadi agen pencipta damai sejahtera. Bagaimana caranya? Anggap saja kalau ada orang melakukan sesuatu yang tidak menyenangkan hatimu, kasih tahu dia bahwa saya tahu engkau tidak tahu. Karena tidak mau tahu, makanya mau bikin begini. Seandainya mau tahu adikku, tidak mungkin mau kasih begini. Seandainya mau tahu ini anakku, tidak mungkin mau kasih begitu. Om, seandainya mau tahu ini om, tidak mungkin mau kasih begitu. Itu begini terjadi karena tidak kita tahu. Ini adalah sulit untuk mengampuni. Sulit. Padahal siapa yang rugi kalau kita tidak mengampuni? Yang rugi itu adalah diri kita sendiri. Kalau ada satu orang musuh saya dalam gereja ini, maka sesungguhnya saya harus bahagia hari ini beribadah. Tapi karena kedatangannya, seluruh suasana sukacita dalam diri saya menjadi rusak. Dan siapa yang dirugikan? Yang dirugikan adalah diri saya sendiri. Pengampunan itu tidak menguntungkan orang yang diampuni. Bagaimana menemukan damai sejahtera? Pengampunan itu tidak menguntungkan orang yang diampuni. Ada banyak orang tidak mau mengampuni sesamanya karena dia bilang, lamasan mengamunya.
Dia mau senang, ku ampuni. Semudah itu kah? Tidak boleh. Dia sudah berbuat begini, Pak Pendeta, begini, dan saya sangat sakit. Jadi saya tidak bisa untuk ampuni. Mohon maaf. Tidak mampu kah? Siapa yang dirugikan? Dia sulit mengampuni saudara, karena dia berpikir bahwa kalau dia mengampuni orang itu, maka orang itu akan diuntungkan. Tidak, saudara. Kalau engkau mengampuni orang, maka yang diuntungkan adalah dirimu sendiri. Hari itu engkau terlepas dari semua kebencian. Hari itu engkau akan menikmati sukacita. Dia hadir bersama dengan engkau, semuanya baik-baik saja. Karena bagiku sudah selesai. Tetapi jika kita tidak mampu mengampuni, seluruh hidup kita, cara pandang kita terhadap dia akan tetap rusak. Bagaimana menemukan damai sejahtera? Temukan di dalam dirimu sendiri. Orang-orang yang suka marah adalah orang-orang yang bodoh. Karena kalau orang pintar, dia akan selalu melihat jalan keluar dari setiap persoalan. Jalan terakhir dari setiap masalah adalah marah. Kalau pikiran sudah tidak ada jalan keluar, maka marah biasa menjadi pilihan untuk menyelesaikan persoalan. Untuk itu saudara, mari kita belajar pada firman Tuhan kesempatan ini. Bahwa sesungguhnya bagaimana kita mengusahakan damai sejahtera itu. Damai sejahtera itu diusahakan lahir dari diri kita, bukan dari orang lain. Jangan berharap orang lain bisa membuat engkau bahagia, tapi berupayalah engkau membahagiakan orang lain. Karena jika engkau membahagiakan orang lain, maka orang lain akan malu terhadap apa yang kau lakukan kepadanya. Kelemahan kita, termasuk saya, adalah saya menunggu istri saya membahagiakan saya. Dan mungkin sampai mati upaya itu tidak akan tercapai. Tapi mari belajar untuk membahagiakan. Coba kasih senang dia, buat dia senang, dan dia akan melakukan hal yang sama terhadap apa yang kita lakukan. Tema Natal tahun ini adalah damai sejahtera di bumi. Bicara tentang damai sejahtera. Kenapa damai sejahtera belum ada? Karena engkau belum hidup berkenan di hadapan Tuhan. Damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Kalau hari ini kita masih merasakan belum damai sejahtera, berarti kita masuk dalam kategori yang tidak berkenan kepadanya. Kalau di rumah kita damai sejahtera belum ada, berarti rumah kita itu belum berkenan di hadapan Tuhan. Kalau di hati kita ini belum ada damai sejahtera, itu berarti bahwa kita ini belum melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Kalau di lingkungan kita damai sejahtera belum ada, itu berarti lingkungan kita belum berkenan di hadapan Tuhan. Kalau dalam jemaat kita damai sejahtera belum ada, itu berarti bahwa jemaat kita belum berkenan di hadapan Tuhan. Karena kelompok-kelompok yang berkenan di hadapan Tuhan itu pastilah damai sejahtera ada di situ. Ini bukan saya yang bilang, ini Alkitab yang bilang. Damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Di antara, artinya tidak semua. Siapa saja menikmati damai sejahtera itu? Dia yang berkenan kepadanya. Maka mapian apalakomu, kalau sudah bagus perbuatanmu, kalau engkau sudah mampu menjadi agen perdamaian, maka pasti kemanapun engkau pergi, engkau akan berjumpa damai sejahtera. Bukan karena lingkungan itu penuh dengan damai sejahtera, tidak. Ke rumah manapun engkau masuk, engkau akan berjumpa dengan damai sejahtera. Bukan karena rumah itu penuh dengan damai sejahtera, tidak. Karena engkau datang membawa damai sejahtera itu. Ke jemaat manapun engkau pergi, engkau akan berjumpa dengan damai sejahtera. Bukan karena damai sejahtera memang sudah ada jemaat itu, tidak. Karena engkau yang datang membawa damai sejahtera itu. Kenapa? Karena hidupmu berkenan di hadapan Tuhan. Bagaimana menemukan damai sejahtera? Hiduplah berkenan di hadapan Tuhan. Dan kasih tahu ke semua orang, kalau dia melakukan kesalahan atau hal-hal yang salah, katakan bahwa karena engkau tidak tahu. Untuk itu tugas kita memberitahu hal-hal itu, supaya dia juga menjadi manusia yang berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan mampukan kita menelaah firman-Nya. Bagaimana menciptakan damai sejahtera? Jadilah agennya. Karena damai sejahtera itu adalah wujud nyata bahwa kita sudah hidup berkenan di hadapan Tuhan.